Apakah kalian tahu apa itu kelompok sosial? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial dibagi menjadi dua, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ialah pengelompokan secara horizontal seperti pekerjaan, ras, suku, dan agama. Sedangkan stratifikasi sosial ialah pengelompokan secara vertikal seperti kelas bawah, menengah, dan atas. Untuk video lebih lanjut, silakan tonton sampai habis. Halo semua, di sini saya akan membahas tentang apa itu stratifikasi sosial. Dalam kehidupan kita sering melihat bahwa ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang mempunyai kekuasaan dan ada juga yang tidak. Ada yang mudah untuk memperoleh sesuatu dan ada juga yang sulit untuk memperoleh sesuatu. Semua hal ini berkaitan dengan keberadaan stratifikasi sosial dalam masyarakat kita. Jadi apa ya pengertian dari stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat, atau bisa disebut juga dengan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Nah, stratifikasi sosial ini dapat terbentuk karena adanya 3 proses. Yang pertama yaitu ascent status, yang kedua yaitu ascribe status, dan yang ketiga yaitu achieve status. Ascent status adalah status yang diberikan kepada seseorang berupa penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya. Contohnya yaitu gelar pahlawan yang diberikan kepada seseorang berkat jasanya dalam membela tanah air. Kemudian ascribe status adalah status yang diperoleh oleh seseorang secara otomatis melalui kelahiran. Contohnya lahir sebagai orang yang berasal dari suku Jawa ataupun suku Batak, dan lahir sebagai wanita maupun pria. Dan yang terakhir yaitu achieve status. Achieve status adalah status yang diperoleh berkat kerja keras atau usaha sendiri. Contohnya yaitu perjuangan seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana dengan cara menyelesaikan pendidikannya hingga lulus. Nah, stratifikasi sosial ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Untuk video lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu stratifikasi sosial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial kelas atas. Ada 4 karakteristik dari stratifikasi sosial kelas atas. Yang pertama adalah berpenghasilan tinggi. Mereka mempunyai penghasilan yang tinggi, biasanya di atas rata-rata, dan mempunyai kebiasaan untuk menghabiskan uang dengan mudah. Yang kedua, berpendidikan yang tinggi. Mereka memiliki pendidikan seperti sarjana, magister, atau doktoral. Yang ketiga, mempunyai status sosial yang baik. Mereka memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat, biasanya karena memiliki jabatan yang penting atau usaha yang sukses. Salah satu contoh yang bisa diambil dari stratifikasi sosial kelas atas berdasarkan tempat tinggalnya di perumahan elit. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang stratifikasi sosial tingkat menengah. Stratifikasi sosial kelas menengah adalah masyarakat yang memiliki tingkat kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang relatif stabil dan tidak terlalu tinggi atau rendah. Contoh kelas sosial menengah adalah pegawai negeri, manajer, dan pengusaha yang memiliki posisi stabil dalam masyarakat dan tidak memiliki hak istimewa yang signifikan. Ciri-ciri kelas menengah dalam masyarakat modern adalah stabilitas ekonomi yang relatif. Yang pertama, mereka memiliki pendapatan yang stabil dan relatif tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi untuk menjadi kelas atas. Yang kedua, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga, mereka berperan sebagai penyeimbang kekuatan dan kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah, serta memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi. Yang keempat, keterampilan dan pendidikan tinggi yang memungkinkan mereka untuk memiliki pekerjaan yang lebih profesional dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial. Yang kelima, kepemilikan teknologi, memiliki akses ke teknologi seperti komputer, laptop, dan tablet yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dan profesional yang lebih tinggi. Dan yang keenam, kesempatan kerja dan pendapatan.
stabilitas ekonomi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, sehingga kelas menengah dapat memiliki pendapatan yang stabil dan relatif tinggi. Selanjutnya, stratifikasi sosial kelas bawah. Mereka memiliki kekurangan terhadap sumber daya seperti kurangnya air, listrik, dan fasilitas kesehatan. Kemudian, keterbatasan terhadap pekerjaan. Mereka cenderung memiliki pekerjaan yang berat dengan gaji yang sedikit dengan kondisi kerja yang tidak sehat. Kemudian, keterbatasan akses pendidikan. Karena memiliki penghasilan yang minimum, mereka cenderung tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, pengelolaan keuangan. Masyarakat kelas bawah biasanya lebih hemat dibanding kelas atas karena mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Contohnya masyarakat yang tinggal di daerah ini, mereka tidak memiliki lahan pribadi untuk membangun tempat tinggal. Jadi mereka tinggal di tanah kosong pemerintah. Nah, kita sudah membahas tentang stratifikasi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Teman-teman, simak penjelasannya sampai habis ya. Teman-teman semua tentu sudah mengetahui kan bahwa masyarakat kita di Indonesia ini terdiri dari individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Contoh sederhananya seperti teman-teman sekelas di sekolah, ada laki-laki, ada perempuan, dan juga ada beberapa beragama Islam, ada pula yang beragama Kristen. Nah, sebenarnya perbedaan tersebut merupakan bentuk dari diferensiasi sosial. Sebelum itu, kita harus mengetahui nih sebenarnya apa sih diferensiasi sosial itu dan apa saja jenis-jenisnya. Untuk mengetahui lebih jauh, yuk simak video penjelasan berikut. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Semuanya itu setara. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan jenis-jenis diferensiasi sosial. Jenis-jenis diferensiasi sosial ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada diferensiasi tingkatan atau rank differentiation. Diferensiasi ini merupakan diferensiasi tingkatan yang terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga tersebut terjadi karena penyalurannya melalui berbagai tangan untuk sampai ke tujuan. Yang kedua ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Diferensiasi fungsional ini dapat dilihat di suatu lembaga sosial. Adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga ada diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi adat ini merupakan aturan atau norma yang mengikuti di suatu masyarakat. Adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat bukan menjadi sebuah konflik, tetapi akan memenuhi kedudukan yang ada sesuai dengan hak masing-masing di masyarakat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pekerjaan di kelas bawah. Pekerjaan kelas bawah memiliki gaji rendah, seringkali di sektor informal atau sebagai pekerja kasar. Keamanan pekerjaan dan kesempatan untuk promosi seringkali terbatas, seperti pekerjaan yang ada di pasar. Diferensi sosial dalam bidang pekerjaan dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi diferensi sosial ini, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat kelas bawah, memperluas peluang kerja, meningkatkan upah minimum bagi pekerja kelas bawah, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja kelas bawah, serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Diferensi sosial pekerjaan kelas atas memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, pekerjaan yang identik dengan perkantoran, seperti manajerial, eksekutif, atau profesional. Mereka juga tak kalah memiliki standar hidup yang tinggi. Contohnya yang bisa kita lihat sendiri, mereka pergi bekerja dengan kendaraan pribadi seperti mobil.